Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan bagaimana saya menjadi tokoh drama Kumbara di Saur Sepuh. Nah, saya waktu itu mendapatkan tawaran untuk main di Saur Sepuh. Pada saat saya ditawarin main di Saur Sepuh, saya ditawarin sebagai panglima bernama. Berapa episode? 6 episode. Saya bilang enggak. Loh, kamu mau jadi siapa? Saya mau jadi Bramanya. Brama Kumbara. Apa sebenarnya maksudnya ini? Hah? Ini tidak mungkin. Seenaknya saja Raja Malaka memerintahkan Hyang Taoming untuk meninggalkan Palembang. Memangnya kami ini kambing yang gampang diusir begitu saja? Kalau Tuan tidak mau tunduk pada Raja Malaka, Palembang akan digempur. Kalau begitu, kalian berhadapan dengan tentara Galipurwo. Sebab kami berada di bawah perlindungannya. Apakah Tuan tidak tahu? Galipurwo sedang kacau dilanda perang saudara? Dan Tuan tetap tidak bersedia tunduk pada Raja Malaka? Tidak. Baik. Tuan akan menerima akibatnya. Kalian pikir kami takut? Jelasmini! Jelasmini!
Kanyari, menurutmu bagaimana jika kerajaan Galipurwo menyerang Malaka? Tergantung pada raja kami. Apakah berani menghadapi Galipurwo atau tidak? Menurutmu sendiri bagaimana? Terus terang, Galipurwo itu terlalu kuat. Mudah-mudahan saja dengan kekacauan di Galipurwo membuatnya tak menghiraukan tuntutan kita atas Palembang. Aku capek. Boleh istirahat? Silakan. Kau keterlaluan, Lasmini. Meninggalkanku begitu saja. Untung Brahma tidak membunuhku. Lalu, di mana dia sekarang? Entahlah. Dia juga pergi begitu saja. Oh ya, kapan kau pulang ke Giripurwo? Aku sudah melupakannya. Sebaliknya saat ini, aku lebih senang tinggal di Malaka. Sebaiknya kau tinggal di sana juga, Jamali. Petualanganmu sudah sampai Malaka. Jeruknya manis? Sekarang, aku menjadi tangan kanan Sultan Megat Iskandar Shah, Raja Malaka. Kau pun dapat tinggal di sana dan menjadi pembesar atas namaku. Labaitan menolak mentah-mentah. Benar, tuanku. Bahkan mengancam mengadukan kita ke Galipurwo. Berdebah. Pengecut. Ternyata mereka belum berani melepaskan diri dari Galipurwo. Baiklah. Besok kita serang Palembang. Silahkan, Gusti Brahma. Silakan. Salam sejahtera. Betapa aku rindu kepadamu. Ada kabar apa? Daulat Gusti, saya sudah bertemu dengan Narapati Raden Gajah. Dan saya sudah mendapat penjelasan mengenai keadaan terakhir di Galipurwo. Ya, yang menjadi masalah adalah batas ancaman terakhir dari Pangeran Kertabuana yang tinggal beberapa hari lagi. Percayalah, kami berada di pihak Paduka. Tanpa pasukan? Saya punya sahabat bernama Taji Mapela. Dia orangnya sakti mandraguna. Dia sanggup melawan 1000 orang. Mana dia? Kenapa tidak kau ajak kemari? Dia orangnya aneh, Gusti. Tapi dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Hanya kepada saya dia percaya. Bagus. Tapi peperangan tidak hanya dimenangkan oleh jumlah prajurit dan ketangguhannya, tetapi juga siasatnya. Justru karena itu, hamba menghadap ke sini, Gusti. Sebaiknya, Gusti membuat surat penolakan yang panjang lebar, agar Pangeran Kertabuana cukup lama mempelajarinya. Pada saat penolakan itu, beliau belum sempat mempersiapkan pasukan tempurnya. Saat itulah kita menggempur dia. Bagus. Kau laksanakan siasat itu. Baik, Gusti Prabu. Tapi Tumenggung jangan bergerak dulu sebelum mendapat isyarat dari saya. Saya dan teman-teman saya akan menyerbu dari belakang untuk membuat mereka panik. Pada saat itulah pasukan Tumenggung menyerbu langsung ke jantung kekuatan mereka.
Puncak ulang tahun MNC TV ke-23. 2 panggung megah, 3 artis internasional. Christian Bautista, Siti Nurhaliza, Anjana Padmanaba, dengan penampilan 7 bidadari. Lebih spesial dengan Rhoma Irama dan bintang-bintang terbaik. Persembahan Cinta MNC TV 23, live 20 Oktober. Kakang Brahma, Kalian tidak ikut berperang? Raden Gajah tidak mengizinkan kami terjun ke dalam kancah perang. Karena menurutnya kemenangan sudah nampak di depan mata. Sebaiknya kita mencari Narapati Raden Gajah. Aku khawatir dia terperangkap Pangeran Kertabuana. Ayo. Itu mereka. Kita potong dari sana. Ayo, ayo, ayo. Ya. Kita harus cepat. Jangan sampai tersusul Narapati. Baik, ayo. Jangan, Mantili. Tugas menangkap Pangeran Kertabuana biar dilaksanakan oleh Narapati Raden Gajah. Pangeran Kertabuana, kau tidak akan lolos. Boleh coba. Aku diberi kekuasaan penuh oleh Prabu Kalehdana untuk menangkapmu, hidup atau mati. Kita lihat. Kau atau aku yang terkapar. Jangan, Mantili. Perhatikan saja. Rasakan ini. Dewa Teng aku. Kejam sekali Raden Gajah itu. Untuk memecahkan gejolak di Palembang, Sang Prabu membutuhkan seseorang yang sanggup pergi ke Malaka dalam waktu yang singkat. Sebelum bala tentara Malaka menyerbu Palembang. Biarlah sahabat saya Taji Malela yang melakukan tugas ini. Benarkah? Iya. Dan sekarang juga saya akan menemuinya di Gunung Kamandaka di wilayah Pura Gading.
Terima kasih. Kami banyak berhutang budi. Gusti terlalu baik kepada kami. Lupakan itu. Sekaligus, saya, istri saya, Mantili, dan Paman Kutawa mohon pamit untuk pulang ke Madangkara. Saya, atas nama kawan-kawan Galih Purwo, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan Gusti Brahma selama ini. Karena keadaan yang sangat mendesak, terpaksa aku berbohong. Sebenarnya orang yang bernama Taji Malela itu tidak ada. Aku sendiri yang akan mengantarkan surat itu ke kerajaan Malaka. Kakang Brahma. Kakang, aku tidak keberatan Kakang Brahma membantu Galih Purwo yang memang saat ini sedang membutuhkan bantuan. Kakang Brahma, lalu bagaimana dengan kami? Sebaiknya kalian pulang ke Madangkara. Kita sudah lama meninggalkan kerajaan. Paman, seperti biasanya, Paman menggantikan saya menjadi Raja Madangkara. Daulat Gusti. Dengan ini aku minta agar Sultan menarik kembali tuntutan atas Palembang. Kalau tidak, berarti Sultan siap berhadapan dengan angkatan perang Galih Purwo, Prabu Galih Dana. Siapa namamu? Satria Madangkara. Palembang tanah tumpah darahku. Apapun hasil dari pertempuran nanti, akan aku terima. Perang hanya akan menambah kesengsaraan. Sultan rela mengorbankan nyawa banyak orang, cuma sekedar menuruti ambisi pribadi. Sebaiknya urungkan saja niat Sultan itu. Dunia akan mentertawakanku. Kalau aku menyerah sebelum bertempur, itu aib. Aku ingin tahu, sampai sejauh mana kehebatan utusan dari Galih Purwo. Silahkan. Aku akan menyerah padamu kalau kau dapat mengambil telur ini. Saatnya menetah Sultan.
Aku mengaku kalah. Celaka, kita terusir dari Galipurwa karena ulah Brahma. Brahma? Kukira, setelah kembali dari Pagaruyung, dia tertarik pada perang yang terjadi di Galipurwa. Setelah itu, dia menawarkan jasa untuk menjadi utusan Prabu Galidana, menyampaikan surat untuk Sultan. Apakah dia mengetahui kalau kita berada di sini? Sehingga mengajukan diri menjadi utusan Galipurwa. Kukira Brahma tidak mengetahui keberadaan kita di sini. Lalu bagaimana kita sekarang? Sebenarnya bisa saja kita melarikan diri. Tapi apakah Kanyari tidak memberikan keterangan tentang Brahma kepada Sultan? Sebab bukankah dia dengan Brahma pernah bentrok di perairan Palembang Jambi? itulah yang saya takutkan. Sultan semakin merasa gentar kepada Brahma. Wah, jangan-jangan Sultan akan membatalkan tuntutannya terhadap Palembang. Kurasa begitu. Kalau begitu sebaiknya kita pergi dari sini. Lasmini, kau tidak perlu meninggalkan Malaka. Brahma? Apa kabar Lasmini? Kenapa kau terus-menerus mengejarku? Bukankah kau sudah bertemu dengan istri dan kedua saudaramu? Aku hanya ingin menyatakan kekagumanku. Dalam waktu yang singkat, kau sudah mendapatkan kepercayaan dari Sultan Malaka. Kalau Sultan Malaka menyukaiku, itu urusannya. Yang jelas, aku suka tinggal di sini dan tidak ingin diganggu olehmu. Aku tidak berniat mengganggumu. Tapi saranku, kalau kau ingin tinggal di Malaka, berbaktilah dengan baik. Apa pedulimu? Itu urusanku. Berjanjilah untuk bersikap dengan baik. Kalau tidak, kau akan kuselesaikan di sini. Tunggu! Sombong! Sombong! Aku tidak takut denganmu. Kubunuh kau! Kenapa berteriak? Aku di sini, Lasmini. Lasmini! Jamali, jaga dia.